Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani. Di videoku kali ini saya cuman akan menjelaskan tentang saling sabret ya. Apakah saling sabret itu bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa. Karena gagal monetisasi itu bukan kita saling sabret ya. Itu tergantung isi konten kita. Terus misal ada kawan yang nanya lagi, kalau saya saling sabret banyak yang hilang bang. Meskipun kalian tidak saling sabret, kalian bisa cek ntar jumlah subscriber yang kalian dapatkan itu ya, tiap sore atau besoknya masih banyak yang hilang. Soal subscriber yang hilang itu ya udah sering saya bahas di YouTube, sudah menerangkan ya, di setiap channel itu sebenarnya tidak bisa saling sabret. Tetapi kalau kita tahu cara mainnya, meskipun banyak yang hilang, tetap bisa dimonetisasi kalau kita sudah memenuhi persyaratan ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan terus untuk subscriber yang hilang-hilang tersebut, di YouTube sudah menjelaskan ya, sebenarnya subscriber itu tidak hilang, cuman tidak ditampilkan. Karena di setiap channel itu setelahnya kan default dari YouTube, pasti di setel ke privat untuk di Subretion. Dan di setiap kreator yang menyetel setelan channel tersebut default langsung dari YouTube, itu entar meskipun dia datang ke kita, mungkin untuk view tontonan akan tetap nempel, tapi untuk tampilan subscriber yang kita dapat itu tidak ada di dashboard beranda channel YouTube Studio kita ya, itu pasti disembunyikan. Jadi sebenarnya kalau kita saling sabret, kita pertama mengubah privasi channel kita dulu. Yang setelan default dari YouTube kan disetel ke privat, kita ubah ke setelan publik. Terus yang untuk lebih pentingnya lagi ya, untuk kalian, karena kita saling sabret kan saling kunjung ke kawan satu ke kawan lain, kita model acak. Dan di situ kita jangan cuman saling sabret saja, percuma. Tetap usahakan optimasi di video kalian, terutama metadata, mulai dari thumbnail, judul, deskripsi, hashtag, tag kata kunci, yang paling penting isi video di channel kalian. Gimana kita caranya bikin video yang bikin minat penonton? Karena di YouTube itu kan ibaratnya kita itu membuka satelit atau stasiun televisi ya. Kayak kita sendiri misalnya, saya dulu suka film Keras Sakti, itu pasti saya tunggu-tunggu gitu loh. Hari apa akan tayang di TV pasti saya tunggu gitu loh. Jadi di YouTube itu ya, kita membuka stasiun televisi. Maka dari itu isi konten kalian, gimana caranya kita bisa penonton itu minat ke kita. Jadi nggak cuman kelihatan thumbnail bagus diklik, habis itu ditinggal. Kalau misalnya kita bener-bener bikin video ya, itu konten apa saja. Kalau konten tutorial itu malah ditonton paling cuman sebentar-bentar ya. Kalau kayak yang dicari baru agak lama. Mungkin kalau konten-konten yang ngetren saat ini kayak komedi atau yang lain mungkin banyak yang suka gitu loh. Terus kalian itu misal bikin konten masak, kalau bisa ya kalian jelaskan. Lebih bagusnya lagi kalau kalian nampak gitu loh. Jadi kalian jelaskan gimana cara ngolahnya. Atau untuk yang review pemandangan atau review barang, kalian juga jelaskan. Jadi di semua video yang kalian bikin, usahakan kalian jelaskan dengan detail. Jadi di setiap orang yang datang ke channel kita, meskipun kita saling sabret, itu ntar dia juga nangkep gitu loh. Maksudnya ini channel menjelaskan tentang ini, tentang ini. Apalagi kalau konten tersebut yang dicari gitu loh. Misal kayak kita pariwisata ya, kita sering antar tamu. Nah, kita itu video di jalan itu kita juga sambil ngomong, sambil nunjukin ini arah kemana, ini daerah mana.
Jadi yang nonton tersebut itu tahu. Jangan kita asal upload, misalnya, aduh saya nggak punya konten, alah pokoknya upload ini aja, misalnya ini. Itu ntar gini, yang nonton itu juga bingung gitu loh. Kayak ibarat kalian tiba-tiba video, anggap aja ayam lah, kalian video kasih judul ayam makan misalnya. Kan di sini juga banyak ayam makan itu. Kalau kita mungkin video posisi ayam makan sambil kita jelaskan ayam tersebut seri apa misalnya, itu kan yang nonton juga jelas gitu loh. Maka dari itu ya, di setiap kita bikin channel, untuk kalian tetap usaha atau pelajari dulu di YouTube apa yang bisa kita upload dan apa yang tidak bisa kita upload. Karena di YouTube itu kita nggak bisa main-main ya. Ntar subscriber kita tinggi, konten menarik, nggak taunya itu semua hasil kita rel upload atau kena konten berulang. Maka dari itu ya, wajah kalian itu sangat penting sekali. Ya meskipun wajah kita gini-gini aja nggak apa-apa gitu loh. Kalau kita misalnya bikin video, kalau saya pribadi itu saya mikir dulu ya, ini saya bikin konten apa ya, habis itu thumbnail yang menarik kayak apa ya. Jangan cuman thumbnail saja yang menarik, kayak judul, deskripsi, karena itu ntar untuk membantu kita di mesin penelusuran YouTube. Jika ada orang yang mencari ya, dia mencari di YouTube, misalnya ngetikkan masakan Padang yang enak. Kalau kita misalnya bagus, apalagi rasio klik tayangan cepet ya, misal banyak yang ngeklik, terus habis itu kayak jumlah durasi tontonnya bagus, secara otomatis video kita itu ya akan direkomendasikan juga sama pihak YouTube gitu loh. Terus subscriber yang hilang tersebut itu tidak hilang, meskipun kita upload video tetap akan ada di beranda dia gitu loh. Maka dari itu optimasi sangat penting. Karena apa? Untuk memulihkan subscriber yang hilang tersebut. Terus untuk kalian ya, misal subscribe ke orang, lonceng kan ada 3, paling atas, tengah, sama bawah. Kalau paling atas itu kan lonceng dicentang gini, itu jangan kalian klik. Kalian bisa klik saja di bagian nomor 2 atau nomor 3 gitu. Kalau kalian klik yang paling atas itu percuma. Kita subscribe ke orang, ibaratnya itu subscribe tapi dimatikan gitu loh. Kalau nomor 2, 3 mungkin bagus gitu loh. Terus kalian itu misalnya untuk setelan channel, kalian bikin subscription ke publik, itu saya sudah baca-baca, kalian juga bisa baca-baca sendiri gitu loh. Kalau channel yang privasinya di privat, itu tidak akan ditampilkan di dashboard channel YouTube Studio kita ya. Maksudnya tidak ditampilkan jumlah subscriber yang kita peroleh. Jadi untuk kalian yang saling subscribe itu tetap bisa dimonetisasi. Intinya konten channel kalian itu tidak melanggar. Dan kalau kalian misalnya mau saling subscribe, satu, kita subscribe ke sana dia nggak balik, itu biarkan saja gitu loh. Kalian usahakan lagi lebih ke optimasi. Jadi kalian belajar optimasi dulu, lalu kalian kenalkan channel kalian itu ke teman-teman yang lain. Misal ada kawan yang datang ke kita, oh ini channelnya gini, editannya bagus, itu ntar akan ada minat penonton subscribe ke kita. Terus kalau kita menang mulai di metadata ya sama YouTube, akan direkomendasikan juga gitu loh. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin kalau kita itu benar-benar mau berusaha. Kalau kalian cuman dikit-dikit mengeluh, ya nggak tahu. Dan di YouTube jangan kalian bikin beban, kalian nikmati saja ya perjalanannya itu loh. Yang lebih utama kan tetap kerjaan kita di YouTube buat hiburan dan buat sampingan. Kalau kita bisa maju ya alhamdulillah. Tapi ya usahakan kita bisa maju gitu loh. Maksudnya jadi usaha kita bikin channel itu tidak sia-sia gitu.
Dan intinya itu tadi ya, tetap channel kita diprivasi ke publik, bukan di privat. Kalau kita yang mau saling subscribe, dan optimasi sangat penting nomor satu. Dan intinya untuk kalian itu ya, tetap semangat, karena itu yang nomor satu. Ya, semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk kalian lebih semangat lagi, lebih belajar lagi, gimana caranya kita mengoptimasi di setiap video kita. Mungkin mulai thumbnail, judul, deskripsi, hashtag, tag, kata kunci, biar video kita itu ke depan bisa meledak gitu loh. Apalagi kalau konten kita itu yang dicari atau minat ke penonton-penonton yang lain. Semoga di sini bermanfaat. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.